أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib Isya Masjid Al-Muhajirin Pondok Karya Agung yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, hingga di malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita masuk di waktu sore dalam keadaan beriman kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya. Salah satunya adalah salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita di tempat yang penuh berkah ini sebagai asbab dimasukkan kita ke dalam surganya yang maha tinggi, Al-Firdaus Al-A'la. Itulah yang kita diperintahkan untuk minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berdakwah, mengajak umat manusia mengenal jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan risalahnya, menunaikan amanah dan menasihati umat ini sehingga sampailah mereka pada petunjuk yang lurus dan mendapatkan cahaya dalam kehidupannya, sedangkan sebelumnya mereka dalam keadaan tersesat. Selanjutnya kita masih membahas tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah. Di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah di halaman yang ke-19 yaitu wal imanu bil kutubi, wal imanu bil kutubi yakni at-tasdiqu biha. At-tasdiqu biha yaitu membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bima fiha minal huda wan nur,
membenarkan apa yang tertuang di dalam kitab tersebut berupa petunjuk dan cahaya. Wa anna Allah anzalaha ala rusulihi wa anna Allah anzalaha ala rusulihi. Juga harus kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasul-rasulnya. Dalam rangka apa? Li hidayatil basyari, untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Wa a'zamuha al-kutubas salasah, wa a'zamuha al-kutubus salasah, yaitu yang paling agung 3 kitab yang Allah turunkan. Yang pertama adalah Taurat wal Injil, dan Injil, wal Quran, dan Al-Quran. Wa a'zamus salasati, dan yang paling agung dari 3 kitab ini adalah Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran Al-Karim. Wa huwal mu'jizatul uzma. Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang sangat agung. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Dalam surat Al-Isra, surat Bani Israel, ayat yang ke-88. Qul, katakan wahai Muhammad, la in ijtama'atil insu, jika sekiranya manusia dan jin mereka bersatu padu, tolong menolong, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini. La ya'tuna bimithlihi, selamanya mereka tidak akan sanggup membuat atau mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira, sekalipun mereka saling tolong menolong, bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dikisahkan jamaah, sebelum Amr ibn al-As radhiyallahu an masuk Islam, berjumpa dengan Musailamah al-Kadzab. Berjumpa dengan siapa? Musailamah al-Kadzab. Kemudian Musailamah mengatakan, madza unzila ala sahibikum, apa yang diturunkan kepada sahibmu, temanmu, yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr bin Al-As mengatakan, diturunkan kepada beliau surat yang sangat singkat namun dalam maknanya. Lihat, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Suratnya singkat namun padat maknanya. Wal asr, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Indah, singkat, padat, maknanya sangat dalam. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lauma
anzalallahu ala khalqihi law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum. Kalaulah Allah tidak menurunkan satu surat selain surat Al-Asr ini kepada umat manusia, niscaya sudah cukup bagi mereka. Artinya secara umum surat ini sudah menjelaskan bahwa dengan ketersediaan waktu manusia akan mengisi berbuat baik atau berbuat buruk. Kalau seseorang tidak menggunakan waktunya melakukan ketaatan kepada Allah, maka jiwanya yang buruk senantiasa akan membisikkan dia melakukan keburukan. Wal asr. Dengan adanya waktu kita bisa mengisi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang dikecualikan oleh Allah dari orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haq, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling mewasiati dalam kesabaran. Ini yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Iya. Surat yang singkat, padat, maknanya sangat dalam. Kalau kita mau selalu mengambil nasihat dari surat Al-Asr ini. Tapi kata Musailamah Al-Kadzdzab, saya juga mendapatkan wahyu yang sama. Wahyu apa itu? Ya wabar, ya wabar, laka udhunani wa sadar. Dia ingin menandingi, qafiyahnya itu bagian terakhir. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Huruf ra semua. Dia juga ingin, saya juga dapat wahyu. Apa wahyunya? Kata Amr bin As. Kata Musailamah Al-Kadzdzab, ya wabar, ya wabar. Coba dia ingin menandingi, ya wabar, laka udhunani wa sadar, wa akhiruka haqqrun wa qafr wa naqr. Ya syarayak, gimana pendapatmu wahai Amr dengan wahyu yang turun kepadaku? Kata Musailamah Al-Kadzdzab demikian. Ya. Kata Amr bin As, wallahi demi Allah, innaka ta'lam, kamu itu tahu, anni a'lam annaka kadzib. Kamu itu tahu kalau saya semakin yakin kamu itu pendusta. Ya. Tentang satu surat tentang keindahan yang dibahas dalam surat Al-Asr itu tentang masa. Karena Allah bersumpah demi masa, wadduha wal lail. Ya. Subhanallah. Dia berbicara tentang hewan seperti kucing. Ya wabar, wahai hewan seperti kucing, wabar namanya. Ya, laka udhunan, kamu itu punya dua mata yang besar. Udhunan itu telinga. Punya telinga yang besar, kemudian dadanya kecil, seluruh badannya sisanya kecil. Jadi yang besar adalah kupingnya. Orang berbicara tentang binatang yang paling buruk saja, digambarkan seperti itu, orang melihat ngeri. Kalau kita lihat misalkan burung hantu misalkan, gimana mau dibandingkan dengan firman Allah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi enggak sanggup dia menandingi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sanggup. Karena Al-Qur'anul Karim mukjizat dari Allah tabaraka wa taala, memiliki karakteristik
ya, yang tidak ada pada kitab-kitab terdahulu yang sudah disebutkan At-Taurat wal Injil. Kita lihat At-Taurat misalkan, ya, ada Taurat As-Samiriyah yang diakui oleh kebanyakan ya orang-orang Yahudi, firqah Yahudiyah maupun Nasraniyah, atau dari kalangan orang-orang pada umumnya orang-orang Yahud, firqah Samiriyah. Ada Taurat Al-Ibriyah, ya, yang diakui oleh orang-orang Protestan dari kalangan Nasrani Protestan, atau Taurat yang sudah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunaniyah yang diakui oleh firqah Al-Katolikiyah, yaitu apa? Kristen Katolik, dan masing-masing tidak mengakui satu sama lainnya, ya, karena sudah mengalami perubahan. Berbeda dengan Al-Quran yang Allah jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya, dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Ya. Kita hafalkan, kita terangkan kepada orang yang enggak tahu bagaimana hidup itu memiliki apa tujuan dan ada pedomannya. Ya. Bahkan ini bisa menjadikan asbab non-muslim itu masuk ke dalam Islam. Mereka tidak punya pegangan. Ya. Demikian pula Injil. Ya. Yang sudah dirubah oleh tangan jahat manusia. Tapi setiap Al-Quran yang mereka berupaya untuk merubah selalu dibenarkan, sekalipun yang di belakang imam itu anak kecil. Ya. Mereka tidak ingin merubah, tapi ya karena manusia barangkali lupa. Ya, Nabi SAW pun mengalami hal yang sama, manusia, sehingga beliau lupa dalam salatnya. Ya. Tapi ketika ada yang lupa dalam salat membaca Al-Quranul Karim, ada yang membenarkannya. Ketika ada yang berupaya untuk merubah hurufnya, tidak akan sanggup, ya, seorang pun, melainkan di sana ada ulama yang membantahnya. Atau satu ayat kemudian diterangkan dengan ayat yang lain, maknanya demikian. Ya, ketika firqah sesat yang ingin merusak makna Al-Quran, wa kallamallaha, ya, dirubah, wa kallamallaha Musa taklima. Jadi yang berbicara itu adalah Nabi Musa, mengajak bicara Allah dengan i'rab demikian. Ya, dia enggak mau mengucapkan wa kallamallahu, Allah yang mengajak bicara karena sebagai fa'il, Musa sebagai maf'ul yang diajak bicara sebagai objek. Dari mana kita ketahui wa kallamahu rabbuhu? Dalam ayat yang lain rabbuhu di situ. Rabbnya Nabi Musa yang mengajak Nabi Musa berbicara. Tidak bisa. Mereka merusak makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kitab-kitab yang terdahulu maka ya telah dirubah oleh mereka, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menjamin Al-Qur'anul Karim yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak ada yang bisa merubahnya, karena Allah yang menjaga langsung. Coba kita perhatikan jamaah, apa yang menjadi perbedaan Al-Quran ini dengan kitab-kitab terdahulu. Selain Allah yang menjaganya, poin yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Al-Quran muhaiminan ala jami'il kutub. Al-Quranul Karim yang menjaga, membenarkan
sebagai penjaga ya dari kitab-kitab terdahulu. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan benar, musaddiqan, membenarkan, lima baina yadaihi minal kitab, ya, di antara kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai penjaganya. Jadi kalau kita lihat jelas ya apa maksud daripada Allah turunkan Al-Quranul Karim. Kalau bukan tujuannya adalah ya agar manusia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan utama. Jadi kalau kita memperhatikan, maka buah dari iman kita kepada kitab Al-Quranul Karim, ya, bahwasanya, dan juga kitab-kitab terdahulu, ya, bahwa pesan di dalam Alkitab tersebut, ya, bahwasanya ubudiyah, yaitu peribadatan semata-mata hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sebaik-baik ya apa tujuan dan ya kemuliaan manusia ketika dia hanya beribadah kepada Allah. Buah dari iman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidayah ya yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quranul Karim, ya, lillati hiya aqwam, untuk jalan yang paling lurus, ya, juga agar manusia sampai kepada ya apa kehidupan yang sesungguhnya, ya. Jadi kita tidak hanya membacakan, tetapi kita harus mengerti apa sih ya karakteristik dari kitab ini, apa sih ya buah yang bisa kita petik dari kita mempelajari ya dan mengimani Al-Quranul Karim. Tidak hanya kemudian kita memperindah bacaan-bacaannya, tapi kita berusaha untuk ya sampai kepada maksud daripada Al-Quran diturunkan. Ya, kita lihat misalkan dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian itu bisa mengerti. Kenapa para ulama mereka itu pahalanya lebih banyak dan berlipat ganda? Karena mereka yang mampu mengambil istinbat dari Al-Quranul Karim, menjelaskan kepada umat ini. Jadi Al-Quranul Karim muta'abbadun bitilawatihi. Kita diperintahkan untuk beribadah dengan membacanya. Ya. Satu huruf diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala kebaikan. Alif lam mim 30 pahala kebaikan. Dan orang yang ya bersusah-susah dalam mempelajarinya dapat 2 pahala. Sedangkan orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak dia bersama para malaikat. Ini keutamaan yang luar biasa, ya. Ketika kita membacanya, kita harus mengimani itu, ya. Dan juga orang yang mempelajari Al-Quran, buah daripada itu adalah memiliki akhlak yang mulia. Suatu ketika Aisyah ditanya, ya, bahwasanya beliau jawab kana khuluquhul Quran. Ditanya tentang akhlak Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Iya. Karena apa? Al-Quran memerintahkan kita berakhlak mulia. Contohnya misalkan dalam ayat yang singkat, khudhil afwa wa'mur bil urf wa a'rid anil jahilin. Kata para ulama, ini adalah merupakan ayat yang paling luas cakupannya, berbicara tentang akhlak. Khudhil afwa, maafkan. Berat kan kita memaafkan orang, apalagi ada masalah dengan kita yang barangkali itu ya apa namanya yang menjadikan kita selama ini barangkali ya lebih dari 3 hari tidak berbicara dengannya. Ya, karena kita melihat barangkali tidak ada manfaatnya.
Ya. Tapi kita diperintahkan memaafkan, khudhil afwa wa'mur bil 'urf, perintahkan yang baik-baik. Wa'arid anil jahilin, berpaling dari yang ya sikap dan orang-orang yang bodoh. Apalagi di zaman kita sekarang ini, Masya Allah. Ya, habis waktu kita kalau meladeni orang-orang yang ya selalu bermasalah dengan kita. Ya, kita sudah berusaha berjalan di atas kebenaran, mengamalkan dalil. Ya, tetap saja kita divonis sebagai orang yang ya menyimpang misalkan. Enggak perlu diladeni orang-orang yang seperti itu. Ya, terus kita lurus mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah, pemahaman yang benar. Karena kita di atas hidayah, menjalankan syariat ini kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Ya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya kita amalkan. Atau ilmu yang mendatangkan kasih sayang ketika kita melaksanakan syariat Allah. Kemudian di antara buahnya adalah kita banyak ya memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ya, gimana kita bisa ya beramal kalau tidak ada petunjuk berupa Al-Qur'an ini? Dan Nabi SAW sebelumnya enggak tahu. Ya. Sebagaimana yang sudah kita hafalkan dalilnya bahwasanya ya Allah berfirman, ya, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau wahai Muhammad enggak tahu apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya, tapi kami jadikan Al-Qur'an sebagai ya ruh, sebagai cahaya ya yang dengannya engkau bisa berjalan. Dan demikian pula kami berikan petunjuk siapa yang kami kehendaki. Iya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepada engkau ruh, yaitu Al-Quran, dari perintah kami. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Kamu enggak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Lihat, bayangkan jamaah ketika ya di gua Hira, ya di Jabal Nur. Ya, barangkali yang sudah berangkat umrah atau haji sudah pernah ke sana, ya. Kurang lebih setengah jam sampai ke puncak. Tapi Masya Allah, dengan bebatuan yang seperti itu, bisa jadi lutut kita ini hancur. Ya. Memang dalam keadaan susah payah ketika itu. Mungkin sekarang lebih mudah karena sudah dijadikan tangga-tangga orang itu masuk. Tapi sangat disayangkan mereka melakukan kebid'ahan di dalamnya. Dijadikan ada seperti masjid, dihamparkan sejadah, antri di situ orang sholat. Subhanallah, subhanallah. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Artinya beliau di situ, di tempat itu, beliau mengatakan ketika didatangi malaikat Jibril, ya, diperintahkan untuk iqra, membaca. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari. Ana enggak bisa membaca. Subhanallah. Ya. Terus dipelajari. Setiap Ramadan Nabi SAW ya tadarus dengan malaikat Jibril. Ya. Maka orang yang paling berkah itu orang yang paling ya banyak menggunakan waktunya dengan Al-Qur'an. Ya. Ya, orang yang paling banyak menggunakan waktu dengan Al-Qur'anul Karim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyesal di akhir hayatnya. Padahal penyesalan beliau itu ya waktu yang digunakan untuk membantah ahlul bid'ah. Habis waktu itu untuk meluruskan pemahaman mereka ya, karena saking dalamnya ilmu beliau rahimahullah. Di akhir hayatnya mengatakan, kenapa saya tidak banyak mempergunakan waktu untuk ya mempelajari tafsir Al-Qur'an. Ya, sungguh luar biasa. Ya. Maka inilah hidayah yang dirasakan oleh para ulama. Ya, ada saja yang didapatkan. Ya, karena apa? Penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kata Allah. Berarti sifatnya adalah berkah. Mau dapatkan keberkahan, baca Al-Quran. Sebelum tidur, ambil mushafnya, baca Al-Quran. Nabi SAW baca As-Sajadah, baca Al-Isra, baca Al-Mulk. Terus ya dibaca. Kenapa? Karena ingin mendapatkan apa? Keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Agar ditadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan orang yang menggunakan akal sehatnya akan mendapatkan apa? Ya, mendapatkan petunjuk dari tadabbur itu.
Orang sampai kepada tadabbur ketika dia punya ilmu. Ketika dia punya ilmu, maka dia pelajari. Ya, dengan apa? Ya belajar bahasa Arab. Nggak ada yang mustahil. Ya, nggak ada yang mustahil. Silakan belajar bahasa Arab. Dipelajari, cari guru. Serius, apalagi sekarang dengan online. Ya, kapanpun mau online kemana saja kita cari guru. Ya, dari belahan dunia Islam yang mereka paham bahasa Arab, mau dari Madinah, dari Mekah, cari guru, bisa kita dapat kalau kita mau belajar sungguh-sungguh. Sekarang tinggal kita tanya apakah kita serius apa tidak di dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Mukjizat, ya ini mukjizat, ya silahkan dicoba. Barangkali ada yang mau mencoba mulai daripada malam hari ini, ya bagaimana supaya saya bisa paham Al-Quran, saya ingin paham. Karena apa? Jelas di antara ya buah yang kita bisa rasakan bahwasanya Al-Quran itu dimudahkan. Siapa yang berbicara menjelaskan tentang kemudahan Al-Quran? Allah dalam surat Al-Qamar 4 kali. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kata Allah, kami mudahkan Al-Quran ya agar menjadi apa? Lidzikir, sebagai pelajaran. Adakah orang yang mengambil pelajaran? Kata para salaf ketika menjelaskan tafsir ayat ini, ya bisa dilihat dalam surat Al-Qamar dalam tafsir As-Sa'di. Kata para salaf, wahal ya min talib ilmin fayu'anu alaihi. Ada enggak penuntut ilmu yang mau mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan pertolongan di dalam mempelajarinya. Ada orang yang putus, bukan putus, pita suaranya ini kering, ya, tapi ternyata dia bisa menghafal Al-Quran. Ketika diadakan musabaqah, ada di antara mereka yang mendapatkan juara 1. Ada yang bisu. Ketika diadakan perlombaan menghafal Quran, ada di antara mereka yang juara. Ini mukjizat. Dan itu terbukti di Kuwait, ya, di negara Kuwait. Subhanallah. Al-Quranul Karim adalah mukjizat. Maka adakah orang-orang yang mempelajari Al-Quran ini, niscaya Allah mudahkan ya baginya kemudahan mempelajarinya. Ya. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, wa yu'minu masih di halaman 19, wa yu'minu ahlus sunnati wal jamaah bi anna al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Dan ahlus sunnah wal jamaah ya beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, munazzal, diturunkan, ghairu makhluk, bukan makhluk. Hurufuhu wa ma'ani, baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya. Khilafan lil Jahmiyah wal Mu'tazilah. Ya, kalau ahlu sunnah dalam masalah ini berarti menyelisihi firqah sesat Jahmiyah dan Mu'tazilah. Al-qailina bi anna al-Quran ya makhlukun kulluhu. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk seluruhnya. Wal iyadzu billah. Baik huruf-hurufnya wa ma'ani di halaman 20 ataupun makna-maknanya. Wa khilafan lil Asy'ariyah. Ahlu sunnah juga ya bertentangan dengan keyakinan Asy'ariyah wa man syabahahum, dan siapa saja yang menyerupai pemahaman mereka. Al-qailin, apa kata mereka orang-orang Asy'ariyah ya, bi anna kalamallahi huwal ma'ani, bahwa ya yang dimaksudkan kalamullah itu hanya maknanya saja. Wa ammal huruf fahiya makhluqatun, adapun huruf-huruf Al-Quran adalah makhluk ya. Wakilal qaulaini batilun, dan kedua ya pendapat tersebut adalah batil. Ada orang-orang yang mendustakan ya seluruhnya, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kitab-kitab terdahulu juga mereka tidak akui ya. Padahal kita diperintahkan beriman secara ya global, artinya kita tetapkan. Tapi yang dijaga, dijamin oleh Allah adalah hanya Al-Quran yang tidak mengalami perubahan.
Ada yang mendustakan dengan cara apa? Keyakinan mereka yang menyimpang. Ya. Enggak, yang kalamullah itu cuma maknanya saja, hurufnya bukan. Ini hati-hati. Ya. Jadi dari musuh-musuh para rasul, dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrikin, atau yang membenarkan sebagian Al-Quran maupun kemudian mengingkari yang lainnya dari kalangan orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Ya. Belum lagi firqah-firqah batiniyah. Ya. Dari firqah-firqah batiniyah ini muncul lagi berbagai macam firq. Jadi jangan dikira ya mereka itu kemudian berkeyakinan seperti itu tanpa dengan alasan, syubhat. Ya. Dari orang-orang sufi yang ekstrim, mereka itu tidak, ya, justru mereka yakini wahyu itu dari apa yang diwahyukan oleh syaitan kepada pimpinan tarikot mereka. Ya. Jadi nggak ada yang kemudian berpaling dari Al-Quranul Karim, ya, melainkan dia akan tersesat. Ya. Dia tidak meyakini sebagai ya kitabullah azza wa jal, atau mereka menetapkan meyakini demikian, tetapi apa? Mereka memiliki pemahaman yang menyimpang dari firqah-firqah kebatinan. Ya. Ada juga di antara mereka, ya, contohnya misalkan yang mentakwilkan Al-Quran dari kalangan orang-orang, ya, di antaranya yang menganggap bahwa mereka memiliki imam yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Misalkan firqah yang sempalan dari firqah Batiniyah Ismailiyah Ad-Duruz di Suriah. Ya. Mereka punya kitab sendiri yang bernama Al-Munfarid Bidzatihi. Ada lagi Al-Babiyah, punya kitab namanya Al-Bayan. Ini firqah batiniyah. Ada lagi Al-Bahaiyah, punya kitab Al-Aqdas. Ya. Ada lagi, ya, yaitu apa? Yang sudah kita kenal bersama, Asy-Syiah Al-Ithnai Asyariyah. Yang punya kitab apa? Mushaf Fatimah atau Lauh Fatimah, yang mereka mengatakan bahwa Quran yang ada pada umat Islam ini, ya, sudah mengalami perubahan, dan Quran mereka saja yang sempurna 3 kali lipat daripada Al-Quran sekarang ini. Jadi kita harus memahami, ya, penyimpangan-penyimpangan, ya, dari firqah-firqah yang tersesat, keyakinan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita tidak belajar, ya, kita akan jauh, ya, dari petunjuk. Bisa jadi kita terpengaruh dari kesesatan firqah-firqah yang sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jelas di sini. Dan apabila ada seorang dari musyrikin, ya, meminta perlindunganmu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalamullah. Ya, jelas di sini. Mendengar apa? Kalamullah. Ya, yang Allah turunkan. Permulaannya dari Allah Subhanahu wa taala, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dan akan dikembalikan kepada Allah kapan? Menjelang terjadinya hari kiamat. Ya. Kemudian diangkat apa yang ada di dada-dada manusia, karena sudah tidak, ya, tidak ada lagi yang menyebut di muka bumi ini Allah, Allah, Allah. Terjadi kerusakan, ya, di muka bumi ini. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin untuk merubah, mengganti, ya, kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kalamullah la kalama ghairihi.
Dia adalah ya kalam Allah, bukan kalam ghairihi. Ya. Ada juga yang mengatakan itu sebenarnya perkataannya Jibril. Nah, bagaimana kita membantah syubhat itu? Disandarkan kepada Jibril karena apa? Karena memang Jibril yang malaikat yang sangat agung yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian dari rahmat Allah. Ya. Dalam keadaan beliau keringatan, ya, dalam keadaan ketakutan, ya, pulang kepada istri beliau Khadijah, minta diselimuti, ya, saking takutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun demikianlah rahmat Allah, ya, karena tidak sanggup manusia melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tidak ada yang sanggup di dunia ini melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka rahmatnya, di antara rahmatnya adalah lihat, disampaikan dengan melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam, makhluk yang sangat agung. Ya, ketika kemudian malaikat itu berubah bentuk, ya, maka itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita memahami dari apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dari karakteristik Al-Quran itu sendiri, ya, ataupun juga buah daripada, ya, keimanan kita terhadap Al-Quran. Karena ini adalah merupakan apa? Pegangan hidup kita. Al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Bagaimana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah? Ya, kalau kita tidak mengetahui dari fungsi-fungsi, ya, apa yang bisa kita pahami dari, ya, Al-Quranul Karim, dari kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap kita kalau mau mempelajarinya, setiap ayat kita bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak, ya, dan tidak akan habis, ya, hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berbicara tentang hukum berapa? Dari 6.600 sekian ayat, berapa yang berbicara tentang hukum? Ada di antara para ulama yang mengatakan hanya 400 ayat. Padahal kehidupan manusia ini terus berlangsung sampai menjelang hari kiamat. Gimana kita menerapkan hukum-hukum itu? Masalah-masalah yang kontemporer saat sekarang ini membutuhkan dalil. Oleh karenanya para ulama mengambil ayat-ayat Allah itu sebagai apa? Ya, bagian dari kaidah yang melatar belakangi kaidah para ulama yang mereka buat. Ya, karena mereka yang sanggup mengeluarkan istinbat hukum-hukum itu. Ya, dari satu ayat diambil, ya. Karena betapa banyak problematika manusia ini, ya, umat manusia ini yang itu membutuhkan jawaban. Padahal berbicara tentang hukum ini, ya, kalau dikumpulkan maka kurang lebih 400 ayat. Sedangkan problematika manusia dalam kehidupan mereka, perkara yang baru nanti akan muncul terus. Dari mana? Ya, dari ayat-ayat Allah yang mereka keluarkan. Ya, istinbat hukum-hukum yang terkandung dalamnya. Jadi ada faidah-faidah ayat, ya, ada hukum-hukum yang bisa kemudian diambil, ya, dijelaskan oleh para ulama, hikmah-hikmahnya yang mendalam dijelaskan oleh para ulama. Dari sisi mukjizatnya, dari sisi sastra Arabnya, maka Al-Quran sangat dalam, ya, dari sisi, ya, bahasa yang Allah tabaraka wa ta'ala terangkan dalam kitabnya. Kita lihat misalkan susunannya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, ya, terus diterangkan. Ya. Ini
poin-poin penting yang bisa kita pahami dari al-iman bil kutub, bahwasanya Al-Qur'anul Karim ya, sebagai ya, penjaga membenarkan isi kandungan kitab-kitab terdahulu ya, yang intinya adalah memerintahkan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya, dan memurnikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan bagi umat manusia yang mau berpegang kepada pedoman Al-Qur'anul Karim. Juga Al-Qur'an sebagai hidayah ya, bagi orang-orang yang bertakwa dari awal. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan ya di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah manhaj ya, yaitu apa? Seluruh petunjuk kehidupan kita ada dalam Al-Qur'anul Karim. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya ya. Perkara-perkara akidah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hafalkan dalam surat Al-Ikhlas yang dibaca pada rakaat ya kedua tadi dalam salat maghrib. Rakaat pertama dibaca tentang qul ya ayyuhal kafirun. Ya, demikian menjelaskan tentang ya apa? Tauhid yang berbicara tentang ilmu, yang terkait dengan ilmu. Qul huwallahu ahad. Inilah isi kandungan Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an membahas masalah akidah, yang kebanyakan manusia berpaling dan menyimpang dari ya tujuan daripada penciptaan manusia. Kemudian tauhid amaliyah. Setelah tauhid yang terkait dengan ilmi, at-tauhidul ilmi, tauhidul amali, yaitu apa? Ya, terkait dengan baro'ah, berlepas dirinya ya, berlepas ya kita dari apa? Kemusyrikan, dari perbuatan orang-orang musyrik. Itu dibaca setiap ya subuh sebelum kita salat fardu. Salat subuh kita baca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Demikian pula ya pada rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahus samad, dan seterusnya. Maka inilah ya isi kandungan Al-Qur'an dan kitab-kitab terdahulu ya, adalah dalam rangka untuk apa? Tujuannya agar kita memurnikan ubudiyah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ya kita membenarkan kitab-kitab terdahulu yang terkandung dalamnya al-huda, yaitu petunjuk, wan nur, cahaya ya Allah turunkan kepada rasul-rasulnya untuk menjelaskan kepada umat manusia, untuk menjelaskan ya petunjuk itu kepada umat manusia. Dan itu kita baca terus. Ada 3 golongan dalam surat Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan orang-orang yang apa? Ya, yang lurus jalannya, yang diberikan apa? Ya, diberikan kenikmatan atas mereka. Ulaika ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Dari sini harus kita pahami. Kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim, ini jalan kita umat Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum kita bahas ghairil maghdubi 'alaihim, selain orang yang engkau murkai atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi ya, waladhdallin, orang-orang Nasrani. Nah, umat Islam mereka memiliki apa? Derajat, tingkatan yang berbeda-beda. Dari tingkatan yang tertinggi adalah para nabi ya, minan nabiyyin. Yang kedua adalah siddiqin ya, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, beriman termasuk dalam mengimani Al-Qur'anul Karim. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Para ulama ada yang menjelaskan syuhada di sini adalah ahlul ilm, yaitu para ulama. Wassalihin, umumnya manusia, yaitu apa? Mereka bisa tergolong dalam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan manusia
tidak beriman. Sekalipun Nabi SAW sangat dan berkeinginan keras mereka mengimani apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW, sehingga kita merasakan nikmatnya iman ini. Maka bagaimana agar keimanan ini tetap eksis? Maka itu membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai akhir hayat kita beriman terhadap apa yang telah ditetapkan berupa rukun iman yang 6, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Nah, dan keimanan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurang di dalam hati seseorang, bahkan bisa hilang sama sekali. Innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlaq kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Sungguhnya keimanan pada dalam rongga hati seseorang itu seperti apa? Seperti baju bisa usang. Maka mintalah tambahan keimanan, kesempurnaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas barangkali terhadap iman terhadap kitab-kitab Allah Tabaraka wa taala. Barangkali cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم